Poninya gini. Ini poni gede. Kan enggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih di bulan Hari Raya Idul Fitri. Dan kali ini jumpa lagi bersama saya Fitri bersama Kedam, podcastnya milik Karantina Medan. Tepuk tangan dulu dong. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah Dr. Hewan Karantina Ahli Media, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan, yang pengalamannya sudah malang melintang, malang melintang di karantina pertanian, yaitu selamat datang di podcast Kedam Medan, podcastnya Karantina Medan, Ibu Dr. Hewan Rosmawati. Nanti kita akan bincang-bincang ya Bu tentang kasusnya ini, temanya ini menjelang Lebaran Idul Adha, penyakit mulut dan kuku intai ternak. Kita kulik tentang kasus PMK ini. Nah, mari sama-sama sobat podcast Kedam Medan, mari sama-sama kita dengarkan bincang-bincang terkait penyakit mulut dan kuku ini. Baik, Bapak Ibu sahabat podcast Kedam Medan, kali ini kita bincang-bincang terkait penyakit PMK. Penyakit PMK ini pertama kali diperoleh informasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tentang adanya wabah penyakit menular yang menyerang 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Lamongan, Gresik, Sidoarjo, dan juga Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Telah terkonfirmasi positif PMK melalui pengujian yang dilakukan oleh Pusat Veterinaria Farma Puspetma dan diperkuat oleh SK Menteri Pertanian nomor 403/KPTS/PK 300/M/05 tahun 2022 tanggal 9 Mei tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Sementara itu, sama-sama kita dengarkan bahwasanya penyakit PMK ini sudah muncul di Aceh. Nah, Kementerian Pertanian juga sudah mengeluarkan SK Mentan nomor 404/KPTS/PK 300/M/05/2002 tentang Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Baik, terkait itu kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini. Selamat siang Ibu Dr. Hewan Rosmawati. Siang. Apa kabar, sehat? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita awali pertanyaan, apa sih itu PMK? Ya, PMK itu adalah penyakit hewan menular akut pada ternak. Pada ternak. Ya, dia disebabkan oleh virus Aptovirus, golongan dari Picarnopyridae. Sebenarnya PMK itu sudah lama dulunya pernah ada di Indonesia. Tahun 1887. Tetapi pada tahun 1990 oleh OIE sendiri sudah menyatakan bahwa Indonesia itu sudah bebas dari PMK. Indonesia dinyatakan sudah bebas dari PMK. Ya. Tahun 2022 ini ada lagi. Apakah kita akan mengulang kembali sejarah kasus PMK? Ya. Jadi hampir berapa puluh tahun kita sudah bebas ya PMK. Sudah bebas. Ya. Muncul lagi di tahun ini bulan Mei dinyatakan di Jawa Timur.
Nah dulu juga pertamanya. ya, Awalnya juga di Jawa awalnya Timur. juga dulu di Jawa Timur. Sejarahnya. Ya sejarahnya. Oke. Jadi barangkali PMK ini tidak lupa sejarah gitu ya. Jadi dia balik lagi. Dia balik lagi. Barangkali seperti itu ya. Tidak melupakan sejarah si virus ini gitu. Jadi nggak tahu kita apa di sana itu, kenapa doyannya dari sana gitu. Ya. Mungkin itu juga ada perlu penelitian lebih lanjut. Kita cukup shock ini Bu, artinya begini, Indonesia dan seluruh dunia kemarin itu belum lagi hilang sepertinya kasus apa? Corona, Ya, corona. Omikron. Ya. Nah ini muncul lagi Ya. PMK. Benar. Nah kemarin juga ada saya lihat informasi di TV apa? Bayi meninggal karena hepatitis akut. Nah ini juga akut. Nah, Jadi ini juga akut. itu sekarang barangkali ya virus itu lagi ngetren barangkali ya Bu, seperti itu. Karena ini virus juga nih, virus kan? Virus bisa ngetren ya? Iya ngetren Lagi booming ya sekarang. Lagi booming ya. Ya ini sih tidak bercanda ya ceritanya, tapi itu Kita di tengah kesedihan ya. kita mau ketawa. Ini Ya. itu cukup membuat sedih kasus. Sedih. Jelang Lebaran Idul Adha Ya, muncul panik kasus ya. PMK Jangan ini. sampai panik lah ya. Nah, Jangan seperti sampai panik itu. ya. Jadi kita kenali apa sih itu Nah. PMK kan begitu ya. Iya. Penyakit mulut dan kuku. Penyakit. Nah, Iya, PMK. jadi apa itu PMK? penyakit mulut dan kuku kenapa dikatakan itu? Karena memang ciri-ciri klinisnya itu ada di mulut dan di kukunya gitu. Ada di mulut dan Ya, di kuku. di kukunya. Jadi mulut itu akan ada vesikula, lepuh-lepuh, hipersalivasi, baik dari Pendarahan lah dia ya. tidak perdarahan. Pendarahan, tapi- Dia seperti bisul, lepuh-lepuh, kropeng-kropeng, kemudian hipersalivasi, leleran gitu dari mulut, dari hidung, bisa juga vesikula di susu kena. Berarti itu yang menyebabkan hewan ternak tersebut tidak mau makan Tidak mau makan, Malas malas bergerak, bergerak. kemudian demamnya tinggi mencapai 41 derajat lebih, kemudian anoreksia, dia tidak mau makan. Sama kayak kita juga kalau sakit kan Panas kita dalam. nggak mau, nggak mau makan, apalagi di daerah mulut kita yang terganggu kan seperti itu. Itu menyebabkan Nah, hewan ternak jadi hewan itu penurunan berat terjadi badan. penurunan berat badan, bahkan pertumbuhan yang buruk, kemudian produktivitasnya juga sangat menurun sekali. Itulah mengakibatkan kematian akhirnya. Ya, ada kematian. Dia sebenarnya tingkat morbiditasnya yang teramat tinggi, bisa mencapai 100%. Penyebarannya sangat cepat. Hanya mortalitasnya dia bisa 1-5% aja sebenarnya 1-5%. kalau ditangani dengan cepat dan tepat. Berarti ini harus, kalau kita lihat gejala, harus langsung segera ditangani. Nah, PMK ini menyerang hewan apa saja? Hewan yang dia serang itu seperti sapi, kerbau, hewan ruminansia lain, hewan liar, rusa, yang berkuku celah, ya, babi. Babi juga. Ya, dia juga bisa di marmut, kelinci seperti itu. Seperti itu. Dilaporkan, ya, ada kasus. Ibu Dokter Rosmawati, apa saja gejala hewan yang terinfeksi PMK? Tadi itu di bagian mulutnya sudah. Di bagian mulut sudah. Ya, di bagian Lendir kaki, lah. ya, di bagian kaki dia juga ada lepuh-lepuh di antara ini. Di Teracak kukunya di ya? kukunya Di tadi sela-sela? itu. Iya, iya. Oh. Sakit, lepuh di ini. Cirinya sangat khas sekali memang PMK ini. PMK ini demam tinggi. Demam tinggi. Mulut yang ruam-ruam Iya. seperti lendir banyak, Iya, mengeluarkan lendir lendir banyak, banyak. dan di kuku juga, Di kuku di juga. celana. Iya, jadi dia mau nendang-nendangkan kaki kayak gitu. Karena kesakitan ini ya. tadi ada gangguan di situ kan gitu. Nah, bagaimana cara penularannya? Sakit. Heeh. PMK ini bagaimana cara penularannya? Cara penularannya dia itu penularan secara langsung. Menular misalnya kontak langsung antara ternak ya, ternak melalui udara, kulit ya kan, kulit, eksudat, kotoran dan lain-lain. Kemudian dia bisa juga tidak langsung. Tidak langsung itu dibawa oleh manusia. Misalnya manusia ini yang mengurus hewan ternak yang sakit ini, dia juga membawa itu. Berarti zoonosis kah?
dia tidak zoonosis, dia tidak menular ke manusianya. Tidak menular, tetapi manusianya yang vektor. Dia Oh. vektor hidup. Vektor tidak hidup yaitu tadi barang, benda, kotoran dan lain-lain yang sudah bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi. Kemudian ada juga penularan lewat angin. Bisa seperti ya? itu. Iya, kalau menurut penelitiannya bahkan bisa mencapai kecepatan 60 km jaraknya. Kemudian kalau di laut dengan situasi yang cocok bisa 300 km itu penularannya masih bisa. Berarti terkait yang Ibu sampaikan tadi, manusia bisa menularkan ke hewan lain. Berarti kita sudah harus menetapkan SOP. Artinya, apabila kita sudah berdekatan dengan ternak yang dinyatakan, kan kita ini waspada, daerah kita waspada. Apabila dia ingin ke ternak lain, mungkin bisa SOP ditetapkan dengan apa? Standar yang seperti itu, biar tidak menularkan. Itu lakukan pencegahan ya, pencegahan penanganan dengan melakukan biosecurity. Jadi untuk mencegah penularannya. Jadi ya kayak kalau COVID-19 itu ada istilah lockdown ya. Nah ini juga seperti berarti itu. Ini sapinya di lockdown dulu? Iya, lockdown lagi mereka ini. Tidak boleh kemana-mana. Bahkan orang yang mengurusinya juga lockdown juga? Iya, dia juga harus pakai SOP tadi. Harus ada. Jadi mereka juga nggak bisa sesukanya setiap orang bisa lalu lalang keluar. Enggak. Kalau sudah bersentuhan dengan ini harus ada SOP. Bagaimana pakaiannya, harus mandi, desinfeksi, ya sanitasi, harus seperti itu. Harus seperti itu. Mencegah penyebarannya hewan-hewan ternak yang sudah terinfeksi ini tadi. Dia nggak bisa bercampur dengan hewan sehat lainnya. Dia harus ada di satu tempat, diisolasi, lakukan biosecurity. Dan kita dari karantina pertanian, kira-kira berarti untuk daerah yang sudah ada, kita ketahui tadi SK Menteri Pertanian daerah di Jawa Timur ada 4 kabupaten tadi itu ya. Berarti kita itu sudah melakukan pengawasan, khususnya di ini kita Balai Karantina Pertanian Kasuda Medan di Provinsi Sumatera Utara tidak akan melakukan sertifikasi untuk kedatangan hewan dari Jawa Timur dan juga Aceh Tamiang. Daerah tertular yang sudah terinfeksi. Di sini kita juga melakukan tindakan karantina. Kemudian biosecurity tadi, ya. Dan itu sesuai dengan surat edaran Badan Karantina Pertanian ya. Badan Karantina Pertanian. Nomor 12950. Kemudian di sana juga kita harus melakukan monitoring, deteksi dini, komunikasi, informasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Terkait lockdown ini ya Bu ya. Jadi kan kalau kita selama ini lalu lintas ternak itu, kita yang ada di exit entry point ini, kita tetap melibatkan dinas instansi terkait ini. Tidak ada wabah pun kita melakukan seperti itu, apalagi ada wabah peningkatan. Nah, kita harus lebih meningkatkan ini gitu. Jangan sampai hewan-hewan yang dari daerah tertular ini sempat lolos keluar, tidak boleh sama sekali dilakukan lalu lintas di sana. Itu tadi lockdown. Nah, kita kan biasanya ada surat keterangan kesehatan hewan yang dari instansi terkait. Iya, begitu. Itulah sinergitas tadi antara karantina dengan instansi terkait. Nah, menurut Anda apa saja sih yang harus dilakukan untuk penyebaran virus PMK ini? Ya, selain itu tadi biosecurity, kita tidak boleh melalu lintaskan itu, mencegah lalu lintas hewan ternak dari daerah tertular ke daerah lain. Kemudian bagi hewan yang masuk ke daerah tersebut juga kita harus lakukan isolasi, jangan kita satukan mereka, tidak. Kita takut sejarah terulang ini ya, itu yang kita khawatirkan. Nah, kita di Provinsi Sumatera Utara mudah-mudahan kita bisa batasi, kotakin gitu. Mudah-mudahan harapan terbesar. Isolasi ya. Kita isolasi langsung, lakukan isolasi langsung. Masih Jawa Timur dan juga Aceh Tamiang.
Nah, seperti mudah-mudahan di Sumatera Utara ini bisa kita aman ya. Ya, mudah-mudahan jangan menyebar lagi ke kampung kita ini. Ya kan begitu kan? Apalagi nanti kita mau Idul Adha. Ya. Nah, itu. Nah, di sana. Jadi terkait itu pertanyaan saya, amankah untuk dikonsumsi? Ya. Terkait Idul Adha dan juga kasus PMK, khususnya di Sumatera Utara. Ya. Kalau tidak salah kita juga sudah melakukan checkpoint ya di perbatasan Pangkalan Susu, mencegah ternak yang ada di Aceh keluar ke daerah kita ini. Nah, kemudian kalau yang untuk Idul Adha itu semestinya kita harus tahu ternak ini berasal dari daerah mana. Kita harus koordinasi dengan dinas yang terkait di daerah kita ini. Iya. Nah, kemudian petugas dari dinas juga dia biasanya melakukan pengawasan terhadap pemotongan hewan-hewan untuk keperluan Idul Adha. Iya, benar. Seperti itu. Jadi jangan sampai hewan yang sudah terinfeksi malah terpotong untuk keperluan Idul Adha. Ini bahaya sekali. Karena apa? Si virusnya tadi itu ada di darah, banyak di darah. Ya. Kalau dilakukan pemotongan dia akan menyebar kemana-mana. Namanya virus terbawa angin juga cepat sekali kan begitu kan. Makanya jangan sampai ada sempat terjadi hewan yang terinfeksi ini bahkan diperjualbelikan untuk keperluan Idul Adha. Kita di situ perlu koordinasi dengan perlunya pengawasan. Ya. Pengawasan. Ya. Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemenuhan kebutuhan. Ternak di Idul Adha ini ya. Didapatkan dari daerah yang tertular. Itu Aceh mungkin sudah di lockdown sekarang karena ada juga dari surat dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melarang itu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ya. Berarti ini untuk kita waspadai untuk Idul Adha ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa menjamin dan memberikan solusi terkait PMK ini untuk ternak yang dikurban, dipastikan tidak terinfeksi virus. Mestinya PMK. seperti itu. Harus seperti itu karena ya itu termasuk kan hajat hidup orang banyak. Kita kan membutuhkan makanan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Benar kan? Nah, itu. Jadi jadi nggak boleh kita lakukan transaksi pembelian dari daerah tertular. Daerah Aceh kita sudah lockdown kan, sudah tidak boleh keluar ke Sumatera Utara. Gitu. Aceh sudah tertular. Itu Aceh dengan Sumatera Utara itu batasnya tidak ada batasnya. Gitu kan. Menurut pandangan Ibu Dokter ini kita berbicara di Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira penanganan untuk hewan ternak di Provinsi Sumatera Utara apa saja agar tidak tertular PMK itu? Ya sebetulnya kalau kita di Sumatera Utara kan masih aman ya, tidak ada laporan. Mudah-mudahan ya. Ya sampai sekarang. Nah intinya harus kita bangun kesadaran sebenarnya di sana ya. Perlukah didesinfektan atau bagaimana begitu untuk hewan ternak di Sumatera Utara? Iya, di Sumatera Utara sendiri kita masih aman. Hanya saja perbatasan ini tadi di sinilah. Kemudian petugas dari dinas juga harus ekstra lebih ekstra apa sih namanya itu? Intinya di lockdown begini ya. Iya. Kita jangan kemana-mana, jangan ada juga yang masuk ke kita. Iya. Nah, mereka harus kasih pengertian sama peternak sendiri. Maksud saya seperti itu. Jadi harus bekerja dengan ekstra gitu ya. Iya. Untuk penyebaran. Iya. Karena
supaya mencegah ini menyebar. Biasanya kan begitu, kalau ada misalnya sakit buru-buru peternaknya jual diam-diam. Nah, itu harus dilakukan pendampingan oleh petugas dinas terkait oknum. Iya, kan membangun kesadaran mereka. Mereka kan merasa gini, ini rugi nih. Ya. Nah, sementara apabila hewan yang sudah ternak sudah tertular PMK ini, dia sudah parah kan otomatis harus dibakar ataupun dikubur. Nah, mudah-mudahan kita doakan tidak ada oknum, artinya yang dia diam-diam nih dijual ke pasar, kita tidak mengetahui. Ya, harus ekstra petugas ini harus ekstra untuk mendampingi mereka, mengasihkan pengertian bahwa itu harusnya seperti ini kalau sudah ada gejala-gejala yang seperti ini harus dia terangkan, kan begitu kan? Sebegitu berbahaya membangun kesadaran masyarakat itu. Membangun sama-sama mari menjaga negeri. Iya, sama-sama menjaga negeri, tidak hanya petugas sebenarnya ya kan, kesadaran masyarakatnya juga dibantu oleh masyarakat, petugas dan juga dibantu oleh saling kerjasama. Kalau main kucing-kucingan ini bahaya ini. Memberikan informasi ya. Kapan kucingnya lenyap? Menarik sekali sobat podcast Kedan Medan, podcast yang milik Karantina Medan. Perbincangan kita ini, kita masih akan kulik lagi tentang PMK ini. Baik, mungkin nanti sobat podcast ingin mengetahui seberapa berbahayakah PMK ini, Ibu Dr. Hewan Asmawati? Ya, menurut Anda? Berbahaya dikatakan dia itu sebenarnya tidak zoonosis ya, dia tidak menyerang kepada manusia. Selama ini tidak pernah ada kasus seperti Mudah-mudahan itu, tidak ada yang dilaporkan yang seperti itu. Oleh para ahli juga sudah meneliti itu dan ditetapkan bahwa virus PMK dia tidak bersifat zoonosis, hanya saja tingkat morbiditasnya yang teramat tinggi. Morbiditas penyebaran yang penularannya sangat bisa mencapai 100%. Hanya mortalitasnya yang memang rendah, tetapi itu memang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia menyebabkan kerugian ekonomi yang luar biasa. Dampak ekonomi. Dampaknya ini. Apa saja kira-kira dampaknya? Ya, itu tadi terhadap petaninya. Nah, kan penurunan produksi, penurunan pertumbuhan yang jelek. Dia kan tidak mau makan, dia sakit. Itu bisa permanen penurunannya itu begitu. Kurus badannya juga kan. Nah, kemudian secara kalau untuk efek kita secara global, perdagangan dunia, nah negara kita kan akan diblok oleh negara-negara luar. Pertanian kita kan akan diblok. Kita kan tidak akan diterima produk pertanian kita ke sana, ke luar negeri. Oleh OIE kan kita sudah ditandai bahwa negara kita ini seperti ini. Walaupun memang mungkin di dua kabupaten kota ya, kabupaten mungkin ya, tetapi kan efeknya bisa luas. Seperti kita kan bertetanggaan dengan Malaysia, yang endemik PMK, dengan India, dengan Thailand, dengan Filipina. Nah, itu OIE kan akan memperhatikan. Iya, dia menetapkan daerah-daerah ini begitu. Biasanya dilarang. Jadi secara ekonomi kita memang terimbas berat ya, akibat dampaknya sangat besar terhadap perekonomian di negara kita. Karena kita mengingat sama-sama bahwasanya ibaratnya ternak ini susu yang dihasilkan, susu olahannya, susu nugget, apalagi banyak olahan-olahan ini ya, yang jadi mungkin negaranya jadi takut mengkonsumsi. Iya, jelas memang kebutuhan kita kan sangat kurang ya terhadap produk dari daging kan gitu. Kemudian tadi kalau dibilang kita mengulang sejarah, apakah akan terulang lagi? Ya semoga tidaklah, semoga tidak seperti yang dulu-dulu itu kan. Kalau tahun-tahun sekarang ya semoga kita lebih cepat gerakannya untuk bisa mengantisipasi penyebarannya meluas, nggak sampai kemana-mana. Itu kan harus lakukan vaksinasi. Ya, kita harus bergerak cepat terhadap hewan-hewan yang sehat, lakukan vaksinasi. Terhadap ini tadi lakukan biosecurity. Kemudian transportasi hewan ini dilarang. Nah,
Lockdown tadi tetap ya dokter ya. Iya, lockdown. Di lockdown hewan. Iya, hewannya lockdown. Kemarin kita manusia di Iya, lockdown. sekarang giliran hewan-hewan ini yang di lockdown. Oke, berarti ini sangat berdampak dari segala macam aspek. Mungkin kita sebaiknya ya sobat Kedan, sobat podcast Karantina Medan, berdoa bersama agar wabah dan virus ini cepat selesai. Negara kita jangan menyebar kemana-mana lagi nih virus. Kira-kira menurut prediksi Anda, mungkinkah penyebarannya itu kira-kira akankah ke seluruh Indonesia atau bagaimana? Ya, semoga tidak. Semoga tidak. Karena kita sudah ada penanganan dini kan, sudah ada. Nah, semua langkah-langkah untuk mencegah penyebarannya kita lakukan. Bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, dengan pemerintah daerah setempat, semua kita lakukan itu. Baik tadi biosecurity, baik pencegahan lalu lintasnya, baik juga vaksinasinya, baik dengan pengobatannya, semuanya. Jadi ya semoga dengan penanganan itu, baik juga dengan surveillance-nya. Iya, harus lakukan itu semua. Jadi jangan sampai kecolongan lagi lah tempat daerah-daerah lain yang padat-padat ternak seperti itu kan, kita lakukan surveillance. Kalau kita berbicara mengenai penyakit PMK ini, saya itu yang terbayang di pelupuk saya adalah, para peternak. Nah, para peternak ini, mereka pasti akan mungkin panik dengan ini menyerang. Iya, benar. Ya kalau boleh sih, memang pemerintah ikut inilah ya. Bagaimana ya? Pasti pemerintah tidak akan lepaskan. Nah, Menteri Pertanian sudah dan juga Badan Karantina Pertanian sudah menerbitkan SK dan juga langkah-langkah di surat edaran tersebut terkait untuk penanganan PMK ini di seluruh Indonesia. Benar. Aduh, kita ini tarik nafas kita kalau cara membicarakan tentang kasus PMK ini. Tapi kan kita menjelang Idul Adha. Tapi sebenarnya kan bagus juga. Bagusnya gimana? Bagusnya di mana? Iya, bagusnya. Ada kasusnya bagus. Iya, enggak. Maksudnya enggak sampai kita memakan hewan-hewan yang sakit. Artinya bagusnya itu diketahui secara awal. Ya, ini bagusnya sih di situ gitu. Jangan sampai nanti setelah Idul Adha baru terdeteksi. Sudah sempat dipotong. Sudah sampai kemana-mana. Ya kan kalau ini kan kita lokalisir lah ya kan, kita isolasi lah dia kan. Pasti kita juga nggak mau lah sembarangan makan mengkonsumsi daging kurban kan begitu ya. Dari hewan yang sakit kan nggak mau kan. Nah ini udah jelas sehingga kita sudah warning, tidak boleh membeli. Baik sobat Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Kembali lagi kita bincang-bincang tentang penyakit PMK ini bersama narasumber kita tadi. Belum berubah ini narasumbernya. Ibu Rusmati, ini ada pertanyaan ini mengganggu saya. Nah, apabila ini terkait kasus PMK tadi, apabila ternak tersebut tertular, berapa persen kemungkinan sembuh dan pengobatannya apa saja? Mungkin ini yang ingin didengar oleh para peternak. Kira-kira kalau sakit apa sih ini yang sembuh biar ini sembuh gitu. Mereka penasaran. Obatnya apa sih? Nah, bisa dijelaskan. Baik. Ya. Jadi kalau seperti tadi yang kita sudah jelaskan bahwa memang untuk PMK ini sendiri tingkat morbiditasnya itu yang mencapai 100% penyebarannya, penularannya. Tetapi kalau untuk tingkat mortalitasnya dia kan hanya 1-5% untuk ternak dewasa, dan untuk yang anakan dia kurang dari 20%. Memang lebih rentan ternak yang masih anakan ya tingkat kematiannya. Jadi kalau ditanyakan tingkat kesembuhannya ya sekitar itu tadi. Kalau hanya kematiannya 1-5% berarti kan kesembuhannya itu cukup tinggi kan? Cukup tinggi ya? Iya, penanganannya kan bisa dilakukan dengan injeksi intravena preparat sulfa dimidin. Kemudian itu injeksinya. Kemudian kalau terhadap misalnya keropeng luka atau di bagian kakinya itu tadi bisa diberikan klorampenikol atau juga
dioleskan kupri sulfat 5% misalnya setiap hari dilakukan sampai seminggu. Nah, kemudian jika sudah terjadi kesembuhan masih diulang lagi terapi ini seminggu sekali. Juga ya dibantulah dengan pemberian vitamin seperti itu kan untuk menaikkan sistem kekebalan tubuhnya seperti itu. Kebersihannya juga harus diperhatikan. Ya, kebersihan kandang, apalagi terhadap hewan-hewan yang tidak terinfeksi, dia harus kandangnya bersih, di tempat yang kering, makanannya, asupan makanan juga cukup untuk menaikkan sistem kekebalan tubuhnya seperti itu. Jadi kesembuhan ini bisa kira-kira 8 sampai 15 hari. Kalau kita lihat misalnya sudah ada nih hewan ternak yang tergejala, lemaskah dia, tidak selera, tidak nafsu makan dia, obatnya apa saja itu? Mungkin bisa dirinci. Ya kalau hanya lemas dan tidak nafsu makan itu kan masih secara global ya, tidak ada simptom khusus seperti itu kan ya. Ya penanganannya juga hanya memberikan vitamin, makanan kan seperti itu. Kalau terinfeksi awal? Kalau terinfeksi awal tentu dia kan sudah ada gejala. Iya. Gejalanya kan dia khusus kan pada mulut dan kuku itu tadi. Ya, ya dia harus diisolasi langsung, berpisah dengan ternak yang masih sehat karena ini pasti bisa dikatakan penularannya kan cepat. Obatannya? Obatan yang untuk yang sakit tadi kan seperti preparat serupa injeksi intravena. Iya, dimana kalau luka di kaki apa itu kan diberikanlah klorampenikol atau kupri sulfat. Ya dibersihkan mungkin gimana ya, karena itu sendiri kan masih lepuh-lepuh ya, ya kan sakit kan. Nah kalau seperti luka kita kalau dipaksa dia belum kering kita bersihkan kan susah ya. Ya jadi ya itu tadi dengan diberikan tadi dia akan mengering. Kita tunggu dulu mengering setelah diberikan sulfat tadi kita tunggu dulu mengering. Ya, tapi setelah itu kita yang menanganinya juga harus lakukan SOP untuk biosecurity tadi, karena memang dia bisa ikut dengan kita gitu. Jadi pakaian kita semuanya kita disinfektan juga seperti itu. Ini kita berbicara di Provinsi Sumatera Utara yang kita belum, mudah-mudahan jangan sampai masuk ke kita. Ya. Nah, perlukah vaksinasi? Ya, sangat perlu terhadap hewan-hewan yang masih sehat. Penanganan kita itu kan ada beberapa langkah. Ya, ini juga sudah sedang dilakukan oleh BKP Medan sendiri. Nah, sesuai dengan surat edaran dari Kepala Badan nomor 12950. Jadi BKP Medan sendiri kan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita sudah berkoordinasi sesuai arahan Menteri Pertanian dan juga Badan Karantina Pertanian untuk gercep menangani kasus ini. Benar, jangan tunggu hari esok, lakukan hari ini, lakukan sekarang. Iya. Jadi dengan bea cukai, instansi terkait seperti kepolisian juga itu sangat perlu sekali. Kenapa? Ya karena mereka yang ada di lapangan kan begitu kan untuk mengawasi lalu lintas ternak. Jangan sampai ternak yang dari Aceh ini bisa nerobos ke Medan. Jangan sampai. Jadi harus kita libatkan semuanya karena menjaga negeri nggak mungkin seorang diri, nggak mungkin. Kita harus berkoordinasi dengan instansi yang lainnya kan begitu kan, melakukan surveillance monitoring. Nah vaksinasi itu bagian dari dinas misalnya kan, melakukan public awareness, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, membangun kesadaran mereka seperti apa supaya iya karena kita ya supaya jangan kucing-kucingan seperti tadi kan gitu. Nah, lakukan itu. Kemudian kalau untuk kita sendiri kan ya kita tidak melakukan sertifikasi terhadap hewan, produk hewan yang dari daerah tertular. Diperketat. Iya, diperketat. Kita tetap itu tadi koordinasi. Ya, koordinasi itu harus kita sinergi lah dengan bersinergi kita dengan instansi terkait yang ada di daerah kita ini. Ya, seperti itu untuk menjaga negeri. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hewan Rosmawati. Sebenarnya kita masih kepingin lanjut, cuman durasi ini udah dikode-kode dari durasi. Mengingat durasinya terbatas. Untuk itu baik Bapak Ibu Sobat Podcast Medan, Sobat Kedan, podcastnya Mili Karantina Medan, kita sampaikan bahwasanya Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan telah melakukan pengawasan media pembawa HPK khususnya pada produk hewan seperti
daging ruminansi, susu yang melalui Balai Karantina Pertanian Kota Medan, penanganan produk hewan dengan baik melalui pemanasan yang tepat sehingga mematikan virus, pencegahan penularan penyakit PMK dengan melakukan koordinasi seperti disampaikan narasumber tadi dengan instansi terkait, dan telah kita laksanakan koordinasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat ya Bu ya, Bea Cukai, instansi terkait dan instansi lainnya, dan juga mulai ke masyarakat untuk memberikan edukasi seperti disampaikan narasumber kita tadi, dan juga dilakukannya pembatasan dan pengetatan lalu lintas media pembawa HPHK khususnya di daerah wabah PMK terutama dari Jawa Timur dan juga Aceh Tamiang. Mungkin itu yang bisa kita hari ini, podcast kita hari ini, dengan harapan mari sama-sama kita jaga negeri secara bersama-sama dengan masyarakat dan juga instansi terkait, kita berkoordinasi musnahkan virus ini. Setuju? Setuju. Okay. Setuju. Baik, terima kasih sahabat podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Usai sudah bincang-bincang kita hari ini terkait penyakit mulut dan kaki. Mudah-mudahan mulut dan kuku, mohon maaf ini terkait penyakit mulut dan kuku. Mudah-mudahan menjelang Idul Adha, masih ada waktu menjelang Idul Adha, penyakit PMK ini dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Sama-sama kita bekerja sama, berdoa, Sama-sama bekerja. sama-sama bekerja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.